dinas instansi yang terkait dan camat se-Kabupaten Muara Enim membahas persiapan penerapan. Pertama tentu kita selalu bersyukur bahwa pada saat ini kita dipertemukan bersilaturahim dalam rangka kita tentu melaksanakan tugas-tugas kemasyarakatan dan tugas-tugas kenegaraan terkait masalah rencana penerapan disiplin dan penegakan hukum prokes atau protokol kesehatan COVID-19 di Kabupaten Muara Enim. Seyogianya Pak Bupati yang akan memimpin, tapi pada saat yang bersamaan beliau ada tugas-tugas yang sama tentunya kita lakukan sehubungan dengan keputusan Bupati Muara Enim nomor 685/KPTS/Satpol PP 2020 tentang tim penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian coronavirus 19 COVID-19 di Kabupaten Muara Enim. Perlu kami sampaikan, tim ini hanya dibentuk di tingkat kabupaten, ya, di tingkat kabupaten, namun operasionalnya di seluruh kabupaten. Sebagai dasar pemikirannya, ini adalah kebutuhan, melihat daripada kebutuhan di lapangan. Jadi tim ini sifatnya dinamis, artinya bisa bergerak di kecamatan-kecamatan. Sementara kejaksaan termasuk pengadilan, bagaimana melakukan disiplin sampai penegakan hukum. Dan termasuk di dalamnya nanti sanksi-sanksi yang akan diberikan. Dan insya Allah semua itu sudah ada sesuai dengan acuan atau sesuai dengan pedoman yang dari pusat dan kita luruskan kepada situasi dan kondisi yang ada di kabupaten kita. Itu dan tahu atau melanggar itu mana nih yang dasarnya, makanya saya bilang tadi harus ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya itu sudah ditetapkan dalam Pergub 44 tadi. Pergub 44 ini merupakan penjabaran daripada kebijakan-kebijakan Presiden secara bahwa kegiatan ini karena kita mengalami tadinya zona merah baik Muara Enim, Kecamatan Muara Enim maupun Kecamatan Laut Hidup. Dan dengan kegiatan ini kita adanya Pergub dan selanjutnya kita membuat Peraturan Bupati nomor 44 tahun 2020 yang mana kita mengajukan untuk kegiatan pencegahan dan pendisiplinan daripada masyarakat tentang bahayanya corona ini. Jadi kita perlunya untuk kegiatan semestinya minggu kemarin, karena SK ini belum selesai dan belum sempurna, jadi masih perlu adanya perubahan-perubahan, perombakan dan segala itu kami koordinasi dengan Resiken 1 sudah selesai. Satu kami minta tanda tangan Pak Bupati dan Pergub ini selesai dan kita akan laksanakan.
sampaikan karena rapat mendadak informasi bahwa PPP selaku ketua tim untuk pelaksanaan pencegahan pendisiplinan daripada masyarakat, baik itu masyarakat yang berjalan kaki maupun usaha toko-toko yang mana di Kabupaten Waringin ini perlu kita adakan pencegahan, adakan pendisiplinan supaya mereka bisa menertibkan diri agar supaya mereka tidak untuk terkenanya penyakit corona ini. Jadi pada kesempatan ini dengan kami selaku ketua tim pelaksana, kita sudah membuat dokumen-dokumen ini, baik termasuk peraturannya itu dan pelanggaran yang mana yang akan dilakukan oleh masyarakat. Di sini sudah ada pernyataan kepada yang membuat pelanggaran di lapangan, dan termasuk juga dunia usaha toko-toko. Kalau umpama memang mereka tidak mau mengikuti peraturan ini ada segel penutupan daripada toko-toko tersebut. Ini kita tidak bisa lagi, karena saya lihat baik dari pihak kepolisian maupun pihak Kodim ini tiap hari untuk memberikan himbauan, termasuk anggota PPP tergabung di dalam hal itu, memberikan himbauan supaya masyarakat jangan lupa untuk memakai masker. Dan di sini kita menegakkan aturan ini. Apabila mereka melanggar, jadi kita berikan hukuman. Hukuman ini bisa saja hukuman sosial. Kalau kita lihat di televisi, ini hukuman menyapu di jalan-jalan ataupun hukuman yang lain. Dan yang kedua, hukuman ini yaitu tadi penindakan dengan materi. Itu yang kita sudah tetapkan di situ antara 50.000 sampai dengan 100.000. Jadi kalau kita lihat ini, kita harus memberikan penegakan disiplin ini dalam jangka seminggu ini. Kita bisa memberikan hukuman secara sosial dulu. Kalau sumpah hukuman secara sosial tetap mereka tidak mengabaikan ini, apakah yang aturan yang kita buat, makanya beberapa hari kemudian baru kita adakan hukuman masalah materi. Jadi dengan hukuman 50.000 sampai 100.000. Kita bukan apa? Kalau langsung kita dengan juga hukuman duit ini lagi itu jadi kendala, jadi masalah ini Pak. Karena kapan kita ini di sini makanya ada kejaksaan, ada pengadilan untuk menyaksikan daripada melihat hukuman yang kita berikan ini. Mulai minggu depan. Ya. Itu yang pertama, artinya di 2 kecamatan atau kota Muara ini dengan kota lainnya, itu termasuk. Itu yang pertama. Yang kedua tadi sudah disebutkan bahwa bentuk-bentuk pelanggaran masyarakat, di masyarakat umum, di pertokoan, di tempat-tempat kerja, di perusahaan, itu sudah ada guide-nya. Yang guide-nya ini tentu sudah diramu sesuai dengan urut apa yang menjadi tanggung jawab yang ditetapkan oleh pusat. Jadi kita tidak keluar dari aturan itu yang selalu saya sampaikan. Walaupun artinya nanti di daerah pelaksanaannya bagaimana. Nah, termasuk tadi sudah disampaikan bentuk-bentuk sanksi walaupun belum rinci. Barangkali
mulai daripada peringatan ringan, peringatan, sampai kepada hukuman sanksi dalam bentuk kerja sosial, sampai kepada nanti barangkali denda. Nah, denda ini nanti tolong dibicarakan saya berkali-kali bagaimana denda ini, jangan sampai nanti siapa yang menuntut bagaimana teknisnya, apa langsung ke bank atau bagaimana, itu ragu-ragu harus jelas, sebab bukan soal jumlah duitnya. Nah, ini sangat sangat riskan, ya. Nah, ini penting. Kan saya berkali-kali saya katakan, kalau sudah menyebut masalah sanksi, nah termasuk sanksi sosial, kita tidak boleh keluar dari ketentuan apa yang sudah diatur secara nasional. Kalau sampai wong kepinsan, sampai jadi hal di situ, mau cerita. Ini penting, jangan keluar dari, harus segala sesuatu itu harus berlindung di bawah aturan, harus dipayungi oleh aturan yang jelas. Ya. Sebab jangan subuh-subuh, dia sudah kena asma Pak Juli, tahu-tahu kita suruh push up, berdempung, dia terkawal. Nah, lokal dipanggil. Kenapa kan kira-kira? Nah, ini penting, ya. Agaknya sepele nyuruh orang push up. Itu kira-kira. Nah, ini penting, Pak Polri. Jadi yang ditulis itu, insya Allah sudah. Jadi kita tidak jangan nyebut hukuman, sanksi saja. Sanksi. Dan bila perlu ada rewardnya. Perusahaan yang menerapkan mengkoordinasikan hal-hal yang bagaimana Pak Polisi, Pak Kejaksaan, Pak Pengadilan termasuk dari tentara ini sifatnya beliau mendukung termasuk dinas instansi terkait. Dan dulu, cuman diberitahu dulu. Hari ini besok ditulis surat, besok akan silakan menerapkan protokol COVID sesuai ketentuan. Nah itu Pak Surdinnya kira-kira. Jadi Pak Surdin juga sudah ini. Jadi kita ini begini, kalau ingin menertibkan orang lain, tertibkan kita dulu. Itu pokok. Nah kalau kita sudah ke masyarakat, dia lagi kenal. Nah ini. Jadi tolong nanti surat Pak Bupati, Pak Jun dibuat surat Pak Bupati untuk, ya. Nah ini supaya artinya kita, nah setelah kita menertibkan kita, baru kita menyeset orang luar.